Desa Linggar, Kecamatan Rancaikek, Kabupaten Bandung pernah berdenyut oleh deru mesin tekstil. Di tahun-tahun jayanya pabrik milik negara di tepi jalan raya Rancaikek Cicalengka memuntahkan kain dari pagi hingga malam. Asap tipis menari di atas atap, seng suara sirene pergantian shift menyapu hamparan sawah dan ribuan pekerja menggalir ke kampung-kampung sekitar. Lalu roda ekonomi bergeser. Pabrik ditutup, pagar berkarat, poster jadwal kerja pun tertiup hujan. Desa kembali sunyi, jejak kejayaan tinggalkan menggelupas di dinding dan kenangan di warung kopi. Tahun 2020 sebidang harapan datang. Sebuah konsorsium properti dari Jakarta mengakuisisi kompleks pabrik lama itu. Rencana mereka ambisius meratakan bangunan usang, menata ulang lanskap dan membangun kawasan hunian ruang terbuka hijau serta danau buatan kecil sebagai magnet rekreasi lokal. Di atas kertas proyek itu menjanjikan lapangan kerja baru. Di lapangan ia menuntut satu hal, menghapus masa lalu. Pemimpin pembongkaran adalah mandor Slamet, lelaki paruh baya berkulit legam dengan punggung tegak khas mantan prajurit. Baginya bata dan semen hanyalah material yang harus disingkirkan. Selama hampir sebulan ekskavator menggerus dinding, loader menyeret balok, truk hilir mudik membawa reruntuhan. Bangunan utama tumbang satu persatu, tinggal beberapa gudang di sisi terdalam area yang menanti giliran. Pagi itu udara Rancaikek lembab. Tim diarahkan ke gudang nomor 4, sebuah bangunan beton tebal terpensil di sudut lahan terlindung semak liar. Bentuknya lebih mirip bunker daripada gudang. Pintu baja besarnya terpaku rapat, gembok tua menggantung membisu. Kalau didobrak makan waktu, pak, ujar Bima, pekerja muda yang mengikat kain di kepala. Mending bor dinding. Beton juga udah rapuh. Slamet menimbang sebentar lalu mengangguk. Mesin bor tembok ditempatkan, mata bor berlian menggigit permukaan abu-abu. Suara melengking memeka pagi, debu semen menggumpal menari di seberkas cahaya yang lolos dari atap bokor. Hampir 1 jam kemudian retakan seperti sarang laba-laba melebar. Dengan dorongan terakhir, sebidang dinding ambruk ke dalam menimbulkan gema berat di ruang gelap. Yang menyembur keluar bukan angin melainkan hembus udara pekat dengan bau aneh, bukan sekadar apek ruangan tak berpenghuni. Itu semakam wangi kering yang menusuk campuran debu bertahun-tahun dan sesuatu yang membuat naluri manusia otomatis waspada. Beberapa pekerja refleks menutup hidung. Amis apa sih ini, gumam Bima melangkah surut. Naluri lapangan Slamet menyuruhnya berhati-hati. Ia menyalakan senter sorot dan mendekat ke bukaan. Vektor sinar memotong kegelapan seperti pisau, memperlihatkan partikel halus berkilau. Begitu mata menyesuaikan, ia menyapu sekeliling dan membeku. Di lantai beton yang luas, ruang itu ditandai garis persegi putih rapi memetakan sebuah papan katur siangki raksasa. Pada titik-titik pertemuan garis berderet kerangka manusia putih gading 32 ditata simetris. Ada yang duduk, ada yang seolah berlutut, ada yang miring tenang semakam tablo statis seakan sedang memainkan sebuah permainan bisu. Slamet menahan napas. Ia tak mengizinkan pikirannya menamai apa yang dilihatnya. Di belakangnya Bima mengintip lalu menjerit tertahan, lebih karena kaget dan ngeri daripada melihat detail. Beberapa pekerja lain spontan mundur, alat terlepas dari tangan, langkah terseret-seret di atas kerikil. Slamet memaksa diri tetap tegak. Ia pernah melihat banyak hal di masa dinas, tetapi bukan susunan seperti ini. Bukan kuburan massal, bukan juga sisa kecelakaan. Ini penyusunan, ini pesan. Tangan bergetar, ia merei ponsel. Pak Polsek Rancaikek, ya suaranya parau. Saya Slamet, mandor bongkar pabrik tua. Mohon segera ke gudang paling ujung. Ada temuan banyak tulang. Tolong cepat. Kapolsek Ibtu Dedi Suryana tiba sekitar 15 menit kemudian bersama beberapa anggota. Mereka melintasi pita pembatas seadanya yang dipasang. Slamet mengintip melalui bukaan dinding. Wajah Ibtu Dedi yang semula tegar memukat, ia bertopang pada kusen runtuh agar tidak kehilangan keseimbangan. Dalam sekejap ia paham ini bukan perkara pencurian kabel atau keributan warga. Ini sesuatu yang melampaui kewenangan Polsek. Telepon berantai pun dilakukan. Menjelang siang, area bekas pabrik yang biasanya sunyi ramai oleh mobil dinas, truk laboratorium forensik dan garis polisi kuning yang melingkar 3 lapis. Media lokal berdatangan namun berhenti di batas luar lensa panjang mereka, hanya bisa menangkap bendera plastik yang bergetar di tiup angin. Sore harinya tim khusus dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat dibentuk. Penanggung jawab AKBP Arif Prasetyo Perwira 40-an dengan rahang tegas dan tatapan tenang yang biasa memetakan kekacauan menjadi pola. Di sisinya Ibda Nabila Sari, lulusan baru yang cemerlang piawai menggola data dan membaka perilaku. Kombinasi kesabaran analitis dan ketelitian forensik itu diharapkan menjadi kunci membongkar misteri. Menggunakan APD, Arif, Nabila dan inti tim melangkah masuk melalui kela dinding. Sistem ventilasi portable mendengung menyapu udara tergenang. Lampu sorot berdiri di sudut-sudut memandikan ruangan dengan cahaya putih yang tanpa belas kasihan.
Pemandangan itu terang benderang di bawah lampu membuat Nabila menahan hembus napas. Garis-garis putih di lantai menyusun papan siangki lengkap dengan batas sungai di tengah. Pada 32 titik kerangka tersusun seperti buah katur 16 diduga laki-laki di satu sisi, 16 diduga perempuan di sisi lain diposisikan bukan pada formasi pembukaan melainkan di tengah sebuah babak permainan. Tidak ada pakaian, tidak ada barang personal, hanya keheningan yang membuat langkah tim terdengar berisik. Arif tidak berbicara lama. Matanya menyisir papan menandai jarak antar kerangka, sudut peletakan dan keteraturan garis kat. Ini bukan dibuat sehari, ukapnya pelan. Dan bukan karya orang yang sembrono. Tim forensik mengambil alih. Dr. Ratna Wulandari, kepala forensik Rumah Sakit Bayangkara, memimpin protokol, memotret tiap sudut, memberi kode angka pada setiap kerangka, lalu mengangkat dengan hati-hati ke kantong berbeda. Lantai di bawah setiap titik disikat dan disedot debu untuk mencari jejak mikroskopis rambut serat residu. Kertas log bergulir jam-jam berlalu, malam turun. Di luar desa Linggar mulai berbisik. Pagar proyek disesaki warga yang menatap dari jauh, kabar beranak pinak menjadi cerita hantu gudang tua. Namun di dalam garis kuning yang bekerja hanya tata cara ilmiah, label, skala penggugur dan kesabaran. Menjelang tengah malam, Arif dan Nabila menutup hari pertama dengan ringkasan. 32 kerangka, penataan simetris, tidak ada barang pribadi ditemukan di tempat. Kat lantai rapi dan presisi menandakan rencana jangka panjang. Bau yang menyisa menunjukkan ruangan tertutup lama, ventilasi minim. Pak Nabila mengangkat catatan. Kalau ini papan pelakunya ingin kita membakar sesuatu, bukan sekadar menyembunyikan. Arif mengangguk. Dan siapapun dia paham aturan. Syangki bukan permainan kebetulan. Di ruang komando sementara, kontainer putih di tepi lokasi peta area pabrik lama ditempel besar. Paku payung menandai pos satpam lama, jaringan gudang dan akses keluar masuk. Di bawah peta, daftar tugas membentang identifikasi DNA dan gigi, penelusuran arsip pabrik dan laporan orang hilang, riwayat gudang Ford dan rekonstruksi posisi permainan. Arif menatap seluruh tim. Kita tidak perlu menebak motif malam ini. Fokus kumpulkan nama satu saja dari mereka. Satu identitas akan membuka jalan ke sisanya. Di kejauhan sirene samar melintas di jalan raya. Di dalam kontainer hanya bunyi spidol yang menggores papan dan dari kursi saat orang bergeser. Babak pertama dari sebuah penyelidikan panjang resmi dimulai di Rangkaiekek, Jawa Barat, pada sebuah gudang yang tidak pernah seharusnya dibuka. Pagi kedua, halaman proyek sudah seperti markas kecil. Tenda komando berdiri, kabel listrik menjalar ke lampu sorot termoskopi di sudut meja. AKBP Arif Prasetyo memulai briefing singkat pembagian tugas, alur barang bukti dan jalur komunikasi dengan media agar kabar tak layar. Di dalam gudang, Dr. Ratna Wulandari dan tim forensik melanjutkan pekerjaan telaten mereka. Setiap kerangka difoto, diberi kode, diangkat perlahan, lalu lantai di bawahnya disapu vakum khusus untuk menangkap partikel mikro. Tidak ada pakaian, tidak ada dompet, tidak ada kinsin, seolah-olah semua identitas telah dilukuti jauh sebelum sampai ke ruangan ini. Menjelang siang, Dr. Ratna mengangkat tangan memanggil Nabila. Ibda, tolong lihat ini. Pada rahang kerangka bernomor 14 di gigi geraham ada potongan kecil logam yang berkilau redup. Bukan mahkota baru, bentuknya lebih tua. Dengan pinset halus itu diangkat ke nampan baja. Implan gigi, ukap Dr. Ratna. Model lama. Ada goresan angka sangat kecil di leher sekrupnya. Kalau kita perbesar mungkin terbakar. Di laboratorium portabel teknisi memotret makro. Butuh beberapa kali penyinaran sebelum deretan angka samar itu muncul. Tidak sempurna tapi kukup pabrikan kode batch dan periode produksi kira-kira di kisaran akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Arif mengkondongkan tubuh. Kalau kita tahu siapa yang mendistribusikan model ini ke Bandung Raya waktu itu, kita bisa memetakan rumah sakit atau klinik yang pernah memasangnya. Nabila sudah menggetik cepat. Ia menghubungi jejaring Dinas Kesehatan, Asosiasi Kedokteran Gigi dan Unit Intelijen Ekonomi yang biasa menelusuri rantai pasok. Sore hari ia kembali ke papan tulis dengan daftar pendek beberapa rumah sakit rujukan di Bandung, RSUD Cicalengka, sebagian kecil ke klinik gigi swasta lama yang kini banyak berganti nama. Data arsip tidak rapi, sebagian sudah berpindah gudang atau melewati migrasi digital yang membuat catatan tahun-tahun itu seperti lubang hitam. Mulai dari fasilitas yang masih menyimpan arsip keras, kata Arif. Kita bagi dua tim, sisanya tetap di TKP. Malam turun bersama bau tanah lembab. Di gudang tim forensik bekerja seperti jam. Mereka menandai garis putih di lantai dengan koordinat lalu menyalin posisi 32 kerangka ke sketsa. Polanya jelas, ini bukan posisi pembukaan. Seakan sebuah babak tengah permainan Syangki sedang dipotret lalu dibekukan. Kalau pelaku ingin kita membakar posisinya, gumam Nabila, mungkin dia menyamakan setiap kerangka dengan peran Jenderal Menteri Kuda Meriam. Prajurit Arif mengangguk. Tapi kita tidak mengejar gagasan besar malam ini. Kita kejar nama. Pukul 9 malam ponsel Nabila bergetar.
Resut Cicalengka menjawab petugas arsip Cepu mengingat pernah ada program uji coba implan tertentu sekitar tahun 2002. Nabila dan dua anggota berangkat. Di ruang arsip lembab di lantai bawah mereka membuka kotak-kotak kardus berlabel tanggan. Kertas-kertas tua tebal berbau asam. Waktu merayap. Ditumpukan ketika Nabila menemukan map krem yang pinggirnya mulai rapuh. Ada lembah status pasien perempuan 30 dan pemasangan implan geraham pada Mei 2001. Di kolom catatan teknis tercantum kode batch yang selaras dengan angka di implan kerangka 14. Nama pasien itu Titin Rohayati, alamat kos Desa Lenggar, pekerjaan operator tenun di pabrik tekstil lama kompleks yang kini jadi lokasi proyek. Nabila memejamkan mata sebentar menggatur napas, satu titik pada peta besar kasus akhirnya menyala. Kisokan paginya tim mengajukan perbandingan DNA. Mereka menelusuri keluarga Titin melalui data kependudukan. Orang tua sudah tiada tetapi ada adik yang tinggal di Sumedang. Dengan persetujuan sampel diambil proses laboratorium berjalan. Menunggu hasil tidak pernah mudah tapi prosedur adalah satu-satunya jalan agar kasus bertahan dari keraguan. Sementara itu Arif meminta Nabila menelusuri laporan orang hilang periode 1998-2005 di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya. Sistem lama banyak berantakan tapi data yang tersisa ditambah pemberitaan koran lokal yang diarsipkan kukup untuk membangun daftar nama. Filter Nabila sederhana perempuan hilang antara 1998-3 tinggal kerja di lingkaran Kaikek dan memiliki ikatan ke pabrik. Di layar Nabila ratusan entry menyusut jadi puluhan lalu belasan. Nama Titin ada di dalamnya dilaporkan hilang Desember 2002 oleh tetangga kos yang kebingungan karena perempuan itu tidak pulang dan tidak mengambil gaji terakhirnya. Saat itu polisi setempat menganggap kemungkinan merantau atau menikah diam-diam alasan yang sayangnya kerap mematikan urgensi. Arif berdiri di depan papan menangkapkan pin pada foto peta Linggar. Jika kerangka 14 adalah Titin siapa yang berhubungan dekat dengannya waktu itu Nabila menggerakkan kursi ke meja lain arsip pabrik. Tim logistik proyek sudah menyerahkan buku absensi lama daftar penggajian dan struktur organisasi yang diselamatkan dari kantor administrasi yang belum dibongkar. Kertas-kertas itu menceritakan hal kecil yang pada zamannya tidak penting siapa pindah shift, siapa naik grade, siapa cuti tapi kini menjadi peta sosial. Nama yang berulang dekat dengan Titin Heri Pramono kepala seksi di unit tenun. Ada catatan evaluasi tentang kompetensinya juga beberapa teguran ringan terkait disiplin pribadi datang terlambat sering izin siang. 3 bulan setelah Titin dilaporkan hilang, ada catatan bahwa Heri juga tidak masuk selama beberapa hari dan akhirnya mengundurkan diri tanpa proses serah terima yang wajar. Istrinya kala itu melaporkan suami pergi urusan pekerjaan lalu tak kembali. Nabila menandai nama Heri dengan spidol merah lalu menarik siotas benang dari pin Titin ke pin Heri. Satu relasi mungkul. Kalau pelaku menganggap ini papan dia mungkin menghadapkan keduanya sebagai buah dari dua sisi, kata Nabila menatap sketsa TKP. Di catatan posisi kerangka 14 berada di titik yang jika kita terjemahkan mirip meriam merah. Kita belum tahu kerangka mana yang pasangannya di sisi lain. Tapi ada 21 yang posisinya saling berseberangan. Arif mengangguk tipis. Jangan terlalu jauh menyimpulkan sampai DNA berbicara. Hasil DNA datang 2 hari kemudian menjelang sore. Laboratorium memastikan kekokohan garis keluarga kerangka 14 adalah Titin Rohayati. Di tenda komando ruangan menjadi hening beberapa detik. Lalu aktivitas kembali berdetak tetapi kini dengan arah. Arif berdiri di depan peta. Satu nama sudah kembali. Kita hormati dia dengan mengkari semua nama lain. Ia membagi tim 1. Forensik melanjutkan identifikasi penentuan usia, jenis kelamin. Kemungkinan pekerjaan melalui pola abrasif tulang non-grafis. 2. Data menajamkan filter pasangan pria wanita terkait pabrik yang hilang dalam rentang berdekatan. 3. Lapangan mewawancarai mantan pekerja dan tetangga kos lama menghindari sensasi, fokus pada kebiasaan dan lingkar sosial. Nabila memulai dari kos Titin. Bangunannya kini dipuga tetapi ibu kos lama Bu Iwis masih tinggal di gang yang sama. Perempuan renta itu menatap selembar fotokopi foto lama Titin yang dibawa Nabila. Anak itu pendiam rajin nabung, kata Bu Iwis pelan. Terakhir kali saya lihat dia bilang mau ketemu atasannya urusan gaji lembur, habis itu yang gak balik. Namanya atasannya, tanya Nabila. Bu Ewis butuh waktu mengingat. Pak Heri sering bawa map biru, bajunya selalu rapi. Nabila mencatat rapi lalu menanyakan soal kabar burung kala itu apapun tentang hubungan yang mungkin melanggar norma. Bu Ewis mengangkat bahu. Ibu kos tidak suka nguping, tapi ya suka ada bisik-bisik. Namanya juga kos karyawan. Di desa tetangga tim lapangan mewawancarai rekan kerja Titin. Polanya berulang, mereka ingat Heri ramah, kadang terlalu ramah. Ada yang melihat mereka berdua menunggu angkot larut. Tidak ada yang berani menyimpulkan. Waktu itu pabrik sedang menuju senja, orang sibuk mengurus diri.
Kembali ke gudang Dr. Ratna menambahkan temuan yang mendinginkan ruangan tulang-tulang relatif bersih dengan jejak penengganan rapi tetapi minim tanda kekerasan tumpul pada struktur yang biasanya menyisakan bekas. Artinya penyebab kematian banyak yang mungkin tidak tercetak di tulang, hipoksia, kerakunan atau metode lain yang tidak meninggalkan luka tulang. Semua disampaikan tanpa detail grafis menjaga kepekaan. Pelaku tampak paham soal anatomi dan prosedur simpul Arif, dan ia punya akses waktu dan tempat. Dalam rapat kecil Nabila menunjuk peta fasilitas pabrik lama. Ada jalur servis yang menghubungkan pos satpam, bengkel kayu dan gudang Ford. Ia menyorot catatan lama pengelolaan kunci bertahun-tahun jelang penutupan set kunci gudang dipegang bergantian oleh bagian keamanan dan teknik. Siapa orang yang paling lama memegang kunci, tanya Arif. Dari agenda rapat dan buku serah terima yang selamat dari lembab mungkul nama penjaga gerbang senior yang juga tukang kayu internal Taryono. Ramah pada semua orang, jarang ikut berkanda, dikenal pintar katur di pos. Catatan arsip menyebut pada 1997 direktur menunjuknya memegang rangkap set kunci gudang karena dianggap paling disiplin dan jujur. Nama itu menggantung di udara tenda komando. Bukan vonis, hanya hipotesis yang kokoh dengan profil penikmat aturan pengamat dan punya akses ruang. Arif menutup spidol. Kita datangi sebagai saksi sejarah pabrik, bukan sebagai tertuduh. Kita bicara pelan, kita amati. Nabila mengangguk, ia merapikan map. Kalau benar dia akan menjaga kata-kata, tapi mata jarang bohong. Rumah Taryono berada di ujung gang sempit 400 meter dari pagar proyek. Halaman kecilnya rapi, pagar bunga dipangkas rata, sepatu disusun paralel di rak. Ketukan ketiga pintu dibuka. Lelaki 70-an, rambut perak disisir rapi, mata teduh di balik kacamata. Baju lengan panjang kokelat tua, kelana hitam besetrika. Selamat siang, Pak, sapa Arif santun. Kami sedang mengumpulkan cerita tentang pabrik lama untuk bahan dokumentasi. Bapak lama di sana ya? Taryono menatap sejenak sebelum mempersilakan masuk. Ruang tamu sangat bersih, tidak ada barang berdebu. Di meja sebuah papan katus yang kayu berukir tersusun buah-buah katur dibariskan simetris. Nabila memperhatikan ketelitian jarak buah-buah itu. Sore itu udara rangkai kek terasa lembab, langit berwarna kelabu menjelang hujan. AKBP Arif Prasetyo dan Ibda Nabila Sari duduk berhadapan dengan Pak Taryono di ruang tamu yang bersih hingga nyaris steril. Aroma teh melati menguat dari kangkir-kangkir porselen sementara di meja kayu jati papan siangki tersusun rapi. Buah-buah katur kayu hitam dan putih berkilau seolah baru dipoles. Bapak sudah lama pensiun dari pabrik. Arif membuka percakapan dengan nada ramah. Taryono menyesap lalu mengangguk pelan. Sejak awal 2000-an, setelah pabrik itu meredup, apa lagi yang bisa saya lakukan selain pulang kampung? Di sini tenang, tidak ada lagi kebisingan mesin. Nabila memperhatikan cara lelaki itu menaruh kangkir tegak lurus dengan pinggir alas tidak miring sedikit pun. Semua gerakannya tampak penuh perhitungan seperti seorang pemain kartu sejati. Di sudut ruangan rak buku menyimpan majalah tua sebagian besar tentang strategi siangki dan ensiklopedia teknik kayu. Arif mengkondongkan tubuh. Kami sedang mengumpulkan cerita untuk dokumentasi sejarah. Bapak kan orang lama, mungkin tahu banyak tentang gudang-gudang di pabrik. Ada satu yang menarik perhatian kami, gudang nomor 4. Apa Bapak masih ingat fungsinya dulu? Sejenak mata Taryono berkedip di balik kacamata. Tangannya berhenti di udara sebelum perlahan meletakkan sendok ke kawan. Gudang itu hanya tempat menyimpan bahan yang jarang dipakai. Tidak ada istimewanya. Nada suaranya datar tetapi jeda sepersekian detik cukup untuk Nabila mengkatat dalam pikirannya ada sesuatu yang disembunyikan. Arif tidak menekan lebih jauh. Ia tersenyum lalu menggalikan topik ke papan katur. Saya dengar Bapak pemain siangki yang tangguh di pabrik. Betul ya? Kali ini mata Taryono sedikit berbinar. Hanya hobi. Permainan itu mengajarkan disiplin. Setiap bidak punya tempatnya, ada aturan yang tak boleh dilanggar. Kalau ada yang salah langkah seluruh papan bisa kakao. Arif tersenyum tipis menatap papan di meja. Benar, kadang demi menjaga keseimbangan ada bidak yang harus dikorbankan. Senyum tipis Taryono membeku sesaat lalu ia mengangguk pelan. Itulah mengapa permainan ini mencerminkan hidup. Malam itu di pos komando Nabila menyampaikan penggamatannya. Pak, reaksinya jelas berubah ketika gudang nomor 4 disebut. Dia berusaha tenang tapi tangannya kaku. Dan soal katur ia bicara dengan keyakinan berlebihan, hampir seperti menyampaikan keyakinan pribadi. Arif menulis di papan Taryono penjaga lama akses kunci obsesif aturan. Lalu ia menambahkan catatan perlu bukti bukan prasangka. Kita butuh lebih dari ekspresi wajah. Kalau benar dia terhubung pasti ada sesuatu di rumahnya. Besok tim forensik kita siapkan untuk pemeriksaan detail. Nabila mengangguk namun hatinya berdebar. Semakin lama ia merenungkan semakin jelas pola yang ia lihat. Papan siangki di gudang dan papan di ruang tamu Taryono adalah cermin satu sama lain. Simetri yang sempurna bukan kebetulan.
Keesokan hari tim mendatangi rumah Taryono kembali dengan alasan meminta dokumen tambahan tentang sejarah pabrik. Sementara Arif dan Nabila berbincang di ruang depan, tim teknis secara halus mengamati bagian lain rumah. Mereka menemukan ruang kerja kayu di belakang berbau serbuk gergaji penuh perkakas tua. Rak-rak disusun seimbang, setiap paku obeng gergaji tersusun menurut ukuran. Di sudut ruangan lantai kayu tampak sedikit berbeda warnanya dibanding papan lain. Seorang teknisi menggetuk pelan, terdengar gema rongga. Mereka saling bertukar pandang. Ada kemungkinan ruang tersembunyi. Arif memberi isyarat untuk tidak terburu-buru. Kita butuh izin resmi. Jangan sampai satu kesalahan membuat kita kehilangan segalanya. Malam itu ia menyiapkan laporan permintaan izin penggeledahan darurat. Dengan bukti awal berupa ketidaksesuaian arsip kunci, catatan absen pegawai lama dan perilaku janggal Taryono, Kejaksaan Negeri menyetujui. Penggeledahan dilakukan keesokan paginya saat Taryono diajak ke kantor kecamatan dengan alasan wawancara tim forensik masuk. Mereka mengkongkel papan lantai berbeda warna itu. Ternyata di bawahnya ada pintu kayu kecil dengan gagang besi tua. Saat dibuka, udara lembab bercampur bau kimia tipis merambat ke atas. Tangga kayu sempit menurun ke sebuah ruang bawah tanah. Lampu sorot menyoroti isi ruangan, meja panjang, botol-botol larutan pembersih, catatan-catatan lusut dan rak berisi puluhan buku tulis tebal. Setiap buku diberi label angka rapi. Nabila meraih salah satunya. Isinya catatan harian tentang pekerja-pekerja pabrik lengkap dengan nama, kebiasaan hingga hubungan pribadi. Di beberapa halaman ada simbol-simbol kartu kecil digambar di samping nama. Catatan ini terlalu rinci untuk sekadar hobi, ini adalah arsip obsesif. Ini bukan sekadar kebetulan, bisik Nabila menahan gemetar di jarinya. Dia menggarsip mereka seperti menyiapkan bidak. Arif menutup satu buku, menatap ruangan yang hening. Kita sudah dapatkan kunci awal, tapi ingat ini belum akhir. Sekarang kita harus buktikan keterhubungan langsung antara catatan ini dengan papan tulang di gudang Ford. Ia menghela napas panjang, sadar bahwa permainan baru saja benar-benar dimulai. Hujan rintik membasahi atap tenda komando di halaman proyek. Malam terasa panjang namun tim khusus masih bekerja tanpa henti. AKBP Arif Prasetyo berdiri di depan papan putih yang penuh coretan garis merah, foto-foto korban dan potongan dokumen pabrik tekstil lama. Di sampingnya Ibda Nabila Sari memegang map berisi hasil pemeriksaan laboratorium terbaru. Pak hasil dina dari kerangka nomor 21 sudah keluar, kata Nabila. Kekokokan penuh dengan sampel anak kandung seorang mantan kepala seksi pabrik bernama Heri Pramono. Dia dilaporkan hilang tahun 2003. Ruangan menjadi hening. Semua orang memahami artinya Titin Rohayati dan Heri Pramono bukan hanya rekan kerja, tetapi kini terbukti keduanya adalah pasangan bidak di papan tulang. Arif menatap peta besar. Dua nama, dua kehidupan, dua takdir yang disatukan di atas papan. Kalau pola ini konsisten, berarti kita mencari pasangan-pasangan lain. Keesokan harinya Nabila memimpin tim data di kantor arsip kabupaten yang membuka kembali daftar absensi pabrik tahun 1996 hingga 2005. Dengan bantuan algoritma sederhana yang menyaring kasus dua orang hilang dalam rentang kurang dari 6 bulan. Hasilnya menampilkan 4 pasang nama yang belum pernah ditelusuri secara mendalam. Salah satunya menarik perhatian Siti Mariani, operator mesin hilang tahun 1999. 3 bulan kemudian Anton Raharjo, staf gudang, juga menghilang. Saat itu laporan polisi menyebut keduanya mungkin kawin lari. Kini dengan pola baru dugaan itu berubah menjadi potongan teka-teki yang menakutkan. Kalau benar pola pasangan ini berulang, kita punya minimal 8 korban lain yang bisa diidentifikasi jelas Nabila dalam rapat. Sementara itu di rumah Taryono, tim forensik terus meneliti ruang bawah tanah. Puluhan buku catatan diteliti satu persatu. Di samping tiap nama ada coretan simbol Katur Meriam Kuda Menteri. Beberapa halaman menuliskan frasa pendek seperti sudah menyimpang atau tak layak jadi bidak. Dr. Ratna, ahli forensik, menunjukkan sebuah buku dengan halaman kusam. Lihat ini, catatan tentang Titin dan Heri. Tanggal terakhir sesuai dengan waktu mereka dilaporkan hilang. Ini mengikat langsung catatan dengan korban nyata. Arif menarik napas dalam-dalam. Artinya catatan ini bukan sekadar imajinasi. Ini adalah logo operasi. Tekanan publik semakin besar. Media mulai mencium kabar bahwa ada kasus besar di balik proyek wisata. Walau polisi berusaha menutup informasi, rumor sudah beredar papan tulang ritual Katur manusia. Di desa sekitar ketakutan semakin nyata. Anak-anak dilarang keluar malam. Para orang tua berbisik-bisik menyebut gudang itu angker sejak lama. Bagi Arif, rumor ini bisa mengaburkan fakta tetapi juga memberi tekanan agar penyelidikan segera menembus kebuntuan. Nabila kembali duduk di ruang data larut malam. Matanya merah karena kurang tidur, namun tangannya tak berhenti menelusuri koran lama yang diarsipkan secara digital.
yang menemukan sebuah artikel kecil di surat kabar lokal tahun 2001. Dua karyawan pabrik tidak kembali setelah pulang pesta pernikahan rekan. Polisi menduga keduanya merantau. Nama mereka Yanti Kusnandar dan Bambang Sulistyo. Lagi-lagi pasangan pria wanita. Ini pola konsisten, gumam Nabila. Ia menempelkan artikel itu di papan garis merah baru ditarik ke foto gudang. Pagi berikutnya Arif mengunjungi keluarga Titin di Sumedang untuk menyerahkan hasil identifikasi resmi. Adik perempuan Titin menangis terisak menggenggam foto kakaknya muda dengan seragam pabrik. Setidaknya sekarang kami tahu, ukapnya. Selama ini kami hanya menunggu tanpa kepastian. Arif menunduk hormat. Ia tahu tugas polisi bukan hanya menangkap pelaku tetapi juga mengembalikan nama dan martabat mereka yang direnggut. Sore itu di tenda komando Arif dan Nabila berdiskusi empat mata. Kita sudah punya dua pasang nama, saat Titin Heri Yanti Bambang masih, dugaan Siti Anton masih diproses. Semuanya terhubung ke pabrik, jelas Nabila. Arif menatap catatan dinding. Kalau benar berarti pelaku menginginkan mereka yang punya hubungan tertentu, romansa terlarang, gosip kantor atau sesuatu yang dianggap menyimpang dari aturan. Bagi dia papan harus bersih. Nabila menggenggam pena menuliskan kata besar di papan penghakiman. Arif mengangguk pelan. Ya, ini bukan pembunuhan biasa. Ini filosofi, dan filosofi itu bisa jadi topeng untuk menutupi nafsu menguasai. Di luar tenda hujan deras turun membasahi tanah bekas pabrik yang kini hanya menyisakan puing. Lampu sorot menembus kabut hujan menerangi papan foto korban yang semakin penuh. Setiap garis merah yang ditarik bukan hanya data tetapi juga jejak kehidupan yang hilang. Di dalam dirinya Arif tahu permainan belum selesai. Satu langkah sudah mereka buka tapi lawan di balik papan masih menyimpan banyak strategi. Dan di meja kayu rumah kecil di ujung gang papan Syangki milik Taryono tetap tertata rapi seolah menunggu giliran berikutnya. Langit sore dirangkai kek berwarna kelabu, suara azan maghrib bercampur dengan bunyi hujan rintik di atap seng pos komando. Di dalam tenda papan besar penuh foto korban dan koretan spidol merah kini makin rapat. Tiga pasang nama sudah jelas terhubung dan pola itu semakin tak terbantahkan. AKBP Arif Prasetyo berdiri tegak di depan timnya. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan arsip lama. Kita harus memastikan siapa di antara mantan pekerja yang masih hidup punya akses langsung ke gudang 4. Ibda Nabila Sari membuka map berisi hasil pemeriksaan arsip inventaris. Ada catatan bahwa sejak tahun 1997 kunci gudang 4 dipegang oleh unit keamanan dan teknik. Nama yang konsisten muncul di laporan serah terima adalah Taryono. Tidak ada yang lain yang memegang dalam jangka waktu sepanjang itu. Hening sejenak. Semua mata tertuju pada satu nama yang sejak awal membayangi mereka. Arif menulis besar-besar di papan Taryono. Lalu menambahkan kata di bawahnya saksi utama atau tersangka kunci. Esok paginya Arif dan Nabila kembali mendatangi rumah kecil di ujung gang. Kali ini mereka tidak datang sendiri melainkan ditemani dua penyidik berpakaian sipil. Tujuan resmi wawancara mendalam untuk dokumentasi sejarah pabrik. Tujuan tersembunyi mengamati reaksi Taryono lebih jauh. Taryono menyambut dengan wajah tenang, menawari teh hangat dan mempersilakan duduk di ruang tamu. Papan Syangki masih terletak di meja, buah-buahnya tersusun sempurna. Arif membuka percakapan ringan. Bapak dulu dikenal sebagai penjaga paling disiplin. Apakah benar Bapak sering menyimpan semua kunci gudang? Taryono mengangguk tanpa ragu. Betul, Direktur percaya pada saya. Orang lain kadang serobot tapi saya selalu menjaga keteraturan. Gudang, bengkel, kantor semua saya jaga seperti aturan permainan kantor. Tidak boleh ada yang salah langkah. Nabila mencatat kata-katanya. Setiap kalimat terdengar seperti gema dari catatan-catatan yang mereka temukan di ruang bawah tanah. Arif mengkondongkan tubuh. Dan tentang gudang nomor 4, apa benar itu hanya ruang penyimpanan biasa? Sejenak mata Taryono menyipit. Ya, tempat barang-barang tak terpakai. Kenapa kalian begitu tertarik pada gudang tua? Arif tidak menjawab langsung. Ia menatap papan Syangki di meja. Karena di sana kami menemukan sebuah papan juga. Tapi bukan dari kayu melainkan dari 32 kerangka manusia. Suasana ruangan menegang. Taryono terdiam, wajahnya datar, hanya jemarinya yang menggetuk pelan lengan kursi. Malamnya di pos komando Arif dan Nabila menyusun rencana. Mereka sudah punya izin penggeledahan juga bukti catatan pribadi yang menghubungkan korban dengan pola katur. Tapi mereka tahu tanpa konfrontasi langsung Taryono tidak akan pernah mengakui. Besok kita undang dia ke kantor kecamatan dengan alasan wawancara lanjutan, kata Arif. Sementara itu tim forensik akan memeriksa ulang rumahnya secara detail. Jika benar kita akan menemukan bukti yang tidak bisa ya sangkal. Nabila mengangguk. Kita harus berhati-hati. Dia bukan orang biasa. Obsesi pada aturan membuatnya licin. Tapi setiap papan punya langkah terakhir. Keesokan pagi dua penyidik mendatangi rumah Taryono.
Dengan alasan resmi mereka memintanya ikut ke kantor kecamatan. Taryono tampak curiga namun akhirnya setuju. Ia berjalan pelan menuju mobil kacamata tua terpantul cahaya matahari. Begitu mobil beranjak, tim forensik yang sudah menunggu masuk ke rumah. Mereka langsung menuju bengkel kayu di belakang tempat papan lantai mencurigakan pernah ditemukan. Kali ini dengan izin resmi papan itu dibuka lebar. Di bawahnya tangga kayu menurun ke ruang bawah tanah yang dingin. Lampu sorot meningkapi isi ruangan, meja panjang dengan botol kimia, rak penuh buku catatan dan papan besar dengan sketsa papan siangki. Di setiap kotak ada nama yang ditulis dengan tinta hitam, sebagian sudah dikoret, sebagian kosong. Nabila yang ikut turun merasakan bulu kuduknya meremang. Ini bukan sekadar hobi. Ini perencanaan sistematis. Arif mengangguk pelan. Dan sekarang papan ini sudah terbuka. Tinggal satu langkah lagi sebelum kita menutup permainannya. Di luar hujan mulai turun lagi. Suara gemerisik Arsiola menjadi denting jam pasir menghitung waktu menuju konfrontasi. Arif menatap ke arah mobil yang membawa Taryono. Dalam hatinya ia tahu papan katur terakhir akhirnya akan dimainkan. Kantor kecamatan Rangkekek sore itu dijaga ketat. Hujan yang sedari siang mengguyur telah mereda, menyisakan udara lembab dan aroma tanah basah yang merayap dari halaman. Di sebuah ruangan sederhana berkat krem lampu neon berpendar pukat di langit-langit. Kursi-kursi besi ditata berhadapan dengan sebuah meja kayu yang permukaannya licin. Di kursi sebelah dalam duduk seorang pria tua, Taryono. Kedua telapak tangannya diletakkan rapi di atas meja, punggungnya tegak, wajahnya tenang seperti batu sungai yang telah lama dilalui arus. Pintu diketuk 2 kali. AKBP Arif Prasetyo masuk dengan langkah mantap diikuti Ibta Nabila Sari yang membawa map tebal. Mereka tak langsung duduk. Arif meletakkan map itu di atas meja dengan hati-hati, sebuah isyarat bahwa apapun yang terkandung di dalamnya bukan sekadar kertas. Selamat sore Pak Taryono, ukap Arif datar. Kami ingin mendengar cerita Bapak tentang masa kerja di pabrik tekstil, terutama soal gudang nomor 4. Tatap mata Taryono tidak beralih. Sudah saya katakan sebelumnya, jawabnya pelan, gudang itu hanya tempat barang yang tak berguna. Kenapa kalian terus menggungkit? Arif membuka map, menarik satu lembar foto berukuran besar. Gambar itu menampilkan lantai beton dengan garis putih membentuk petak-petak papan siangki raksasa. Pada setiap pertemuan garis ada kerangka manusia yang telah disusun serapi buah katur. Arif mendorong foto itu mendekati Taryono. Barang tak berguna tidak mungkin ditata sepresisi ini, katanya. Untuk pertama kalinya ada sesuatu yang bergetar di mata tua itu, sekilas bayang yang sulit ditangkap. Taryono menunduk sesaat, menghela napas lalu kembali menatap. Orang-orang itu mereka bidak yang salah langkah, katanya lirih. Di sisi lain meja Nabila merasakan bulu kuduknya berdiri. Kalimat itu persis seperti frasa yang berulang di catatan-catatan tangan yang semalam ia baca di ruang bawah tanah rumah Taryono. Ia mengkondongkan tubuh, suaranya tetap lembut namun tegas. Jadi Bapak yang menyusun semua ini, Bapak yang memutuskan siapa salah langkah dan siapa yang layak bertahan. Sudut bibir Taryono terangkat tipis, bukan senyum melainkan garis keyakinan. Kalian masih muda, kalian belum paham. Pabrik itu sebelum ditutup penuh kekacauan. Perselingkuhan, kebohongan, utang, perjudian kecil-kecilan di sela jam kerja. Jika tidak ada yang menertibkan, semuanya jatuh ke jurang. Saya hanya menjaga aturan. Arif menatapnya tajam namun volume suaranya tidak naik. Menjaga aturan bukan berarti mengambil nyawa orang. 32 jiwa Pak Taryono. 16 pria, 16 wanita. Mereka punya keluarga, punya masa depan. Papan harus besi, balas Taryono tenang. Jika ada bidak yang sinaknya melanggar jalur permainan, tidak lagi permainan, yang tersisa hanyalah kekacauan. Sunyi merayap, hanya detik jam dinding yang terdengar seperti tetes air dari talang. Arif tahu perdebatan moral tidak akan menembus dinding yang telah bertahun-tahun diperkuat oleh obsesi. Ia menarik keluar sebuah buku catatan hitam dari map, membuka halaman yang ditandai kertas kecil. Di sana tertulis rapi 2 nama, Titin Rohayati dan Heri Pramono, masing-masing diberi simbol katur kecil di pinggir meriam dan gajah. Ini tulisan Bapak, kan, ujar Arif menunjuk goresan huruf yang tegak lurus berjarak sama. Taryono menatap lama lalu mengangguk sekali, gerak yang hampir tak terlihat. Itu catatan saya. Nabila melanjutkan dengan data yang tak memberi ruang untuk meleset. DNA kerangka yang berada di posisi meriam merah kokok dengan keluarga Titin Rohayati. Kerangka di sisi berhadapan yang posisinya sejalan dengan pola gajah hitam kokok dengan anak kandung Heri Pramono. Kode implan gigi pada kerangka Titin konsisten dengan batch yang dipasang di Resort Cicalengka pada Mei 2001. Semua tautan ini bertemu di pabrik tempat Bapak bekerja dan pada gudang nomor 4 yang kuncinya bertahun-tahun ada di saku Bapak. Taryono tak memalingkan wajah. Hanya jemarinya yang menggetuk halus dengan kursi ritmenya mantap seperti metronom. Catatan-catatan itu milik saya. Tapi kalian terlalu cepat menyimpulkan. Arif menyatukan telapak tangan di meja. Kami tidak bersandar pada satu bukti.
Di ruang bawah tanah rumah bapak kami menemukan puluhan buku catatan lain nama-nama kebiasaan relasi bahkan dena kecil yang memetakan papan di gudang. 4 kotak-kotak yang sebagian sudah dikorek setelah satu persatu orang menghilang. Kami juga menemukan jadwal pergantian kunci gudang yang menempatkan bapak sebagai pemegang set utama sejak 1997. Semua ini ditambah kesaksian para mantan pekerja membentuk satu gambar yang utuh. Ruangan kembali hening. Nabila memperhatikan garis rahang Taryono yang menggera seperti seseorang yang baru sadar telah kehabisan langkah aman. Pria tua itu menutup mata sejenak lalu membukanya perlahan. Kalau begitu katanya tenang berarti permainan saya sudah selesai. Arif mengangguk pelan. Permainan ini berakhir bukan karena kami ingin menjatuhkan bapak melainkan karena nama-nama yang hilang itu berhak kembali. Mereka bukan buah katur, mereka manusia. Malam itu kabar penahanan belum dipublikasikan. Polda memilih menahan informasi agar desa tidak dilanda kepanikan dan agar proses identifikasi berjalan tanpa gangguan. Namun bisik-bisik tetap merambat di ganggang. Nama Taryono disebut dengan nada tak percaya. Di mata warga ia hanyalah kakek yang tiap pagi menyapu halaman berbincang sopan dan merapikan pot bongga. Di pos komando hujan kembali terdengar menetes pelan di atap tenda. Papan investigasi hampir penuh benang merah menghubungkan pasangan korban Timelin kehilangan potongan arsip pabrik sampai foto-foto ruang bawah tanah. Di sudut papan Nabila menambahkan sticky note identifikasi sisa 22 kerangka prioritas. Arif berdiri di depan foto gudang 4. Satu nama kita pulangkan, yang lain menyusul, katanya lirih. Nabila lela namun matanya tetap menyala mengangguk. Pak, saya masih memikirkan satu hal, ukapnya. Kenapa katur, kenapa bukan sekadar menggubur, kenapa harus menyusun, menandai dan membekukan permainan di tengah babak? Arif menatap foto papan Siangki. Karena di sana dia menemukan bahasa untuk menamai dunia, aturan yang tegas, jalur yang pasti, hierarki yang tak berubah. Ketika kenyataan di pabrik tidak seideal itu, dia memaksakan dunia nyata mengikuti papannya. Dan ketika manusia tidak bergerak sesuai jalur, sahut Nabila pelannya menyebutnya salah langkah. Arif menghela napas. Obsesi pada keteraturan bisa menyejukkan, tetapi ketika digabung dengan kuasa dan akses ya berubah menjadi penghakiman. Tugas kita memastikan tidak ada lagi papan seperti itu berdiri di tempat lain. Larut malam Taryono dipindahkan ke ruang tahanan sementara. Petugas memperlakukannya sopan. Pria tua itu berjalan tanpa banyak bicara. Di sel ia duduk bersila di bangku tangganya bertaut menatap garis-garis retak pada lantai semen. Dari kejauhan terdengar samar suara kendaraan di jalan raya Rangkaiekek yang kembali ramai selepas hujan. Beberapa menit kemudian langkah kaki mendekat. Arif berdiri di balik jeruji bersama Nabila. Tidak ada kata-kata formal, itu sudah diwakili berkas-berkas hukum. Yang tersisa adalah pertanyaan yang mungkin tak akan pernah punya jawaban memuaskan. Pak Taryono, ukap Arif, jika bapak menamai hidup sebagai permainan, maka setiap orang yang duduk di depan papan berhak menentukan langkahnya sendiri. Tidak ada satupun pemain yang boleh mencabut giliran orang lain. Taryono mengangkat wajah. Mata di balik kacamata itu tak lagi keras, ada kelelahan yang dalam. Aturan harus dijaga, katanya perlahan. Ya, balas Arif, dan aturan itu dimulai dari menghormati hidup. Taryono menoleh ke dinding diam lama lalu tanpa menatap siapapun. Ia berbisik, permainan ini selesai. Pagi berikutnya tim dibagi dua. Unit forensik meneruskan identifikasi kerangka melalui pemeriksaan gigi dan perbandingan DNA keluarga potensial. Unit data menyisir arsip kehilangan di Bandung Raya, Sumedang dan Garut, menautkan tanggal, tempat tinggal dan lingkar sosial. Beberapa mantan pekerja kembali dipanggil untuk melengkapi potret lama, siapa berkawan dengan siapa, siapa pindah shift bersama siapa, terakhir terlihat di pos satpam ketika malam turun. Di sela-sela kesibukan telepon dari Resud Cicalengka, masuk seorang pegawai arsip yang baru bergabung menemukan bundel kartu indeks dari awal 2000 dan daftar pasien tindakan gigi yang sempat tak tercatat di sistem digital. Nama-nama di kartu itu membuat jalur baru pada papan investigasi. Bagi Nabila, setiap kartu adalah kemungkinan mengembalikan sebuah nama kepada satu kerangka yang selama ini anonim. Sore harinya Arif mengabarkan keluarga Titin bahwa identifikasi resmi telah selesai. Di seberang telepon adik perempuan Titin menangis, bukan karena kabar itu ringan melainkan karena penantian panjang akhirnya punya ujung. Terima kasih Pak, suaranya PK. Akhirnya kami tahu di mana kakak saya. Arif menutup telepon memandang ke arah Gunung Gulis yang samar di kejauhan. Hujan sudah pergi tetapi kabut belum. Dalam hati ia tahu tugas mereka belum selesai. 32 petak pernah terisi banyak nama masih menunggu dipanggil kembali. Namun setidaknya papan yang sakit itu tidak lagi berdiri. Di pos komando Nabila memeriksa sekali lagi halaman-halaman catatan hitam. Setiap huruf tegak lurus, setiap spasi seragam, tanda pikiran yang mendamba simetri. Ia menutup buku itu lalu berbisik pada dirinya sendiri seakan menjawab pertanyaan yang semalam menggantung hidup bukan papan. Manusia bukan bidak.
Di luar tenda angin menyapu pepohonan di pinggir lahan pabrik lama. Suara kendaraan di jalan raya kembali menggalun menandai kota kecil yang terus bergerak maju. Kasus gudang Ford belum selesai sepenuhnya, tetapi hari itu untuk pertama kalinya sejak temuan dinding jebol itu Rangkai Kek terasa sedikit lebih lega. Dan di ruang tahanan, pria tua yang pernah menjaga gerbang pabrik menutup matanya sejenak. Permainan yang ia bangun dengan cermat selama bertahun-tahun akhirnya berhenti pada titik ini, bukan oleh langkah yang mematikan melainkan oleh kebenaran yang perlahan sabar dan tak bisa ditawar. Kasus papan katur tulang memberi kita peringatan yang sangat jelas. Pertama, obsesi berlebihan terhadap aturan dan keteraturan dapat mengubah seseorang menjadi kejam. Ketika ada individu yang merasa berhak menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka ia mudah melewati batas kemanusiaan. Kedua, sikap abai masyarakat membuat kejahatan bisa berlangsung lama tanpa terungkap. Jika setiap kehilangan diperhatikan dengan serius, mungkin tragedi tidak akan berlarut-larut. Dan ketiga, setiap nyawa memiliki nilai yang sama. Tidak seorang pun boleh diperlakukan hanya sebagai bidak dalam permainan orang lain. Untuk kehidupan sehari-hari kita harus belajar untuk menghargai setiap manusia, tidak cepat menghakimi serta berani bersuara ketika melihat ketidakadilan. Diam berarti membiarkan keburukan terus berkembang. Jika Anda merasa cerita ini memberikan wawasan baru dan pelajaran berharga, jangan ragu untuk mendukung. Kami klik subscribe pada kanal ini agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah investigasi berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi supaya selalu jadi yang pertama menonton episode terbaru. Bagikan video ini kepada teman dan keluarga agar semakin banyak orang yang bisa belajar dari kisah nyata yang penuh makna.